Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Fa salatullahi wa salamuhu ala rasulil karim habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina wahdina ya Rabbana subul salam ij'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadhilina fik innaka anta ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka ya Rabbana sa'adata fi hadhihi dunya wa ba'dal mamat. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu kemuliaan, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para guru-guru mulia, pembimbing-pembimbing yang sangat kami cintai, wabil khusus guru kita semua Hadratu Asy-Syaikh Datuk Sri Dr. Salim bin Muhammad Nuh. Masya Allah, semoga Allah manjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan juga kita semuanya. Al-Mufti Sabiq, bukan mantan mufti, mufti tetap, hanya dilanjutkan oleh yang lainnya. Jadi bukan mantan mufti, tetap mufti adalah tetap, hanya sekarang dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Masya Allah, senang berjumpa di Masjid Al-Mustaghfirin pada malam hari ini. Yang pertama dan utama, mari memohon kepada Allah, semoga seperti Allah mempertemukan jasad kita, Allah mempertemukan hati kita, sehingga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Sungguh pertemuan tidak akan ada artinya, pertemuan jasad segede apapun, jika tidak ada bertemunya hati. Dan dengan bertemunya hati inilah kebaikan-kebaikan akan kita dapat. Begitu sebaliknya, jika hati tidak bertemu, apalagi dikuasai dengan kebencian, kedengkian dan seterusnya, maka kita tidak akan bisa mengambil faedah ilmu dari siapapun. Biarpun kita duduk dengan baginda Nabi, Abu Jahal adalah yang setiap hari duduk dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal setiap hari mendengar dari baginda Nabi, wahyu hadis diucap oleh baginda, Abu Jahal juga mendengarnya. Akan tapi karena di hati Abu Jahal tidak ada mahabbah, tidak ada cinta kepada baginda Nabi, maka jadilah dia Abu Jahal. Akan tapi begitu sebaliknya, dengan adanya cinta di antara kita, Allah akan rahmati kita, Allah pandang kita dengan kasih sayangnya, sehingga mudah ilmu. Dan ilmu tidak harus dari orang yang lebih alim dari kita. Bisa jadi kita bertemu dengan pegawai pekerja di rumah kita, kita dapat ilmu. Kita duduk dengan kawan, dapat ilmu. Karena tidak ada kesombongan. Tidak ada kesombongan di dalam hati kita. Yang ada adalah mahabbah dan cinta. Untuk menjadi orang bahagia, bahagia itu adalah di dalam hati. Hakikatnya bukan kelihatan senyum tapi hatinya menjerit, bukan. Akan tapi dari dalam hati, yang kemudian kadang diterjemahkan dengan cerianya paras wajah, gembiranya keadaan, suasana atau kalimat yang indah, tapi berangkat dari hati. Sehingga kalau orang mencari kebahagiaan, sebetulnya babnya harus menata hati kita. Kalau orang menata hati benar, menjaga hatinya benar, dia akan menemukan kebahagiaan. Sehingga bahagianya tanpa syarat.
Bukan syaratnya harus harta melimpah, bukan syaratnya harus punya rumah megah dengan mobil mewah, bukan. Akan tapi Allah titipkan kebahagiaan di hati kita. Sehingga bahagia bisa dimiliki oleh orang yang kaya raya, bahagia juga bisa dimiliki oleh orang yang sangat fakir dan miskin. Karena bahagia adanya di dalam hati. Bisa saja orang pejabat tinggi di sebuah kerajaan, bisa saja rakyat jelata, rakyat biasa, dia punya kebahagiaan. Sehingga kebahagiaan ini urusan hati, maka yang perlu ditata adalah hati kita. Dan orang yang bahagia di akhirat nanti, kan kita bicara tentang kebahagiaan akhirat. Orang yang bahagia di akhirat ini mukaddimahnya bahagia di dunia. Kalau di dunia tidak bahagia ini, jangan-jangan memang tidak bahagia di akhirat. Maka ayo kita hidup di dunia ini bahagia. Dan tadi kembali menata hati kita. Ketemu ini senang. Masya Allah. Yang bertemu dengan sahabat saudara dengan cinta, itulah kelak yang menjadi orang bahagia di surga. Jangankan di surga, sebelum masuk surga di padang mahsyar. Di padang mahsyar sudah menemukan ketentraman dalam batinnya. Allah yang menyeru, Allah yang memanggil, ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang-orang yang hidup di dunia dengan cinta, nggak ada benci, dengki, dendam. Walaupun ada benci, ya manusia, tapi dia berusaha untuk memangkas kebencian, memangkas dendam di dalam hatinya. Dipanggil oleh Allah, al-yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Saat ini akan aku beri perlindungan, payung dari Allah, perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah. Padang mahsyar yang mengerikan, bumi dirubah oleh Allah menjadi bumi yang putih, tidak ada tapal batas sehingga seseorang tidak tahu dari mana dan akan kemana. Tidak ada tapal batas, ini Kedah, ini Penang, tidak ada. Akan tapi semuanya putih dan orang hanya bingung. Terik matahari yang sangat panas. Akan tapi mereka yang hidupnya di dunia bahagia, senang, gak ada dendam, gak ada benci, ternyata di padang mahsyar pun dia menemukan keindahan, ketenangan. Allah beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah. Maka dari itu mari kita membiasakan hidup tanpa benci dan tanpa cinta, tanpa dengki, diganti dengan cinta. Lalu dari mana kita memulainya? Memulainya adalah dari rumah kita. Dari rumah kita. Pastikan rumah Anda rumah cinta. Disitulah nanti akan tumbuh anak-anak yang kenal cinta. Jika di sebuah rumah tumbuh dengan benci dengki, semuanya jadi pembenci dan dengki. Seorang ayah dan ibu membenci orang yang ada di sana, setiap hari mencaci, mengolok, mencaci, tumbuh di hati sang anak kebencian juga sehingga mencaci dan mengolok. Akan tapi jika di sebuah rumah ini adalah kita bangun dengan cinta, anak tumbuh dengan cinta. Dia mengerti cinta, maka dia pun juga menjadi orang yang saling mencintai, mudah mencintai. Hidup mereka indah. Jadi kita mulai dari keluarga kita, rumah kita, termasuk pendidikan anak. Kita ingin mendidik anak, mau dijadikan apa anak kita? Akan sia-sia pendidikan kita kalau tidak kita mulai dari rumah kita. Jadikan rumah kita rumah cinta. Membangun keindahan di dalam sebuah keluarga ini penting sekali. Ini yang sering kita lupakan. Mungkin seorang guru, seorang ustadz selama ini berbicara tentang pendidikan anak, bagaimana mendidik anak dan seterusnya, membuat sekolah yang hebat dan sebagainya. Dia sekolah di sebuah madrasah, pondok pesantren dan seterusnya, tapi pulang ke rumah dia dirusak oleh keluarganya. Maka kalaupun menjadi ustadz dia di atas mimbar, karena di rumah hidupnya tidak indah, bapak ibunya biasa caci maki dan olok-olokan, maka dia di ustadz di atas mimbar pun jika mengolok-olok atas nama dakwah, tidak akan baik dia. Maka ayo kita mulai dari rumah kita. Pastikan wahai para perindu kebahagiaan, pastikan mulai malam ini di rumah Anda tidak ada orang yang mengangkat suara marah-marah, tidak ada orang yang saling mencaci, tidak ada. Pastikan rumah Anda adalah indah, yang ada sanjungan. Bagaimana menciptakan keindahan di dalam rumah? Seorang suami istri yang saling mencintai dan tampakkan kemesraan, keindahan itu di mata anak-anak Anda. Karena dari matanya nanti akan direkam oleh otaknya, dirasakan oleh hatinya,
sehingga muncul kekaguman bahwasanya ayah ibundanya orang yang begini, orang yang bagus, orang yang indah, maka dia berkembang dengan cinta, belajar dari orang tuanya. Anda harus sadar makna ini. Dan kami ingatkan bahwa kalimat-kalimat yang kami sampaikan tidak ada artinya, tidak ada gunanya bagi dua manusia. Untuk dua manusia. Jika Anda tergolong dua manusia ini, lebih baik meninggalkan tempat ini, karena nggak akan ada gunanya omongan kami. Apa itu? Orang yang pertama adalah orang yang tidak pernah mengoreksi diri, di rumah tangga selalu menyalahkan pasangannya, tidak pernah belajar, jangan-jangan yang salah adalah aku. Kalau di rumah Anda ada orang yang tidak bisa diingatkan kerjaannya, nyalahkan pasangannya, maka ketahuilah rumah tangga tidak akan bisa indah. Egois, orang sombong dia. Setiap ditegur, kamu juga begitu, bukan mengatakan iya. Ini orang pertama. Jika dalam rumah itu kok setiap ada yang diingatkan, dia berhujjah membantah, maka ketahuilah sampai kapanpun tidak akan bisa menjadi baik rumah tangga ini. Karena itu adalah bukan madhabnya bapak kita, bukan madhabnya mbah kita. Kita punya mbah namanya mbah Nabi Adam. Mbah Nabi Adam punya madhab, mbah Nabi Adam. Kita punya madhabnya Nabi Adam. Ada lagi madhabnya iblis. Iblis itu punya madhab, coba dengar. Jangan sampai ada di antara kita anaknya Nabi Adam, cucu Nabi Adam ikut iblis. Iblis itu di saat disuruh hormat kepada Nabi Adam, perintah dari Allah. Disuruh hormat kepada Nabi Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Jadi iblis itu ceritanya sebagai mukaddimah. Iblis itu bukan dari bangsa malaikat. Iblis adalah iblis, cuman iblis ibadahnya begini, ibadahnya hebat, sampai dikatakan begini, kalau seandainya kita menyebut sejengkal tanah, tidak ada sejengkal tanah kecuali pernah digunakan sujud oleh iblis. Maksudnya apa? Gambaran tentang hebatnya ibadahnya iblis. Karena begitu hebatnya dalam beribadah, lalu iblis diangkat oleh Allah, dimasukkan bersama golongan para malaikat. Sehingga di saat malaikat menciptakan mbah kita Nabi Adam alaihissalam, maka iblis di tengah-tengah malaikat. Lalu Allah merintahkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu. Di saat aku perintahkan pada malaikat, hei malaikat, sujudlah kalian semuanya, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Di dalamnya ada iblis. Yang iblis itu begitu hebatnya ibadah, dalam ibadah seperti kayak malaikat. Bahkan sampai dikatakan seperti pemimpinnya malaikat. Begitu dahsyatnya ibadahnya iblis. Di saat disuruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam, kepada mbah kita, iblis aba wastakbar, enggak, illa iblis, hanya iblis yang enggak mau. Malaikat semuanya sujud menghormat, iblis tidak mau. Aba, enggak mau. Istakbar, sombong. Nah ini loh kesombongan, sombong dia. Dan sudah begitu salah dia. Nah ini loh modelnya. Semua dari kita itu salah, punya kesalahan. Anda dengan istri Anda punya kesalahan. Hei istri yang di belakang, Anda punya kesalahan pada suami. Kalau diingatkan, coba iblis diingatkan, kenapa kau tidak sujud hei iblis? Mama naak, ini kan teguran. Apa yang menjadikan kau tidak mau sujud hei iblis? Iblis berhujah, mestinya ditegurkan, oh maaf ya Allah, saya mau sujud saja sekarang. Enggak. Iblis dengan kesombongannya, ana khairun minhu. Ego, anani. Kesombongannya, aku lebih bagus daripada Adam. Kau ciptakan Adam dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Mulai kapan api lebih bagus dari tanah, dan mulai kapan tanah lebih bagus dari api? Sama-sama makhluk Allah. Belum ada yang mengatakan api lebih bagus daripada tanah atau tanah lebih bagus daripada api. Tapi orang sombong tuh ngerasa lebih bagus, padahal nggak ada yang mengatakan siapa, apakah ia lebih bagus tidak. Coba lihat gayanya iblis, ana khairu minhu. Itu madhabnya iblis. Makanya kami akan membahas masalah rumah ini. Kalau ada iblis di dalam rumah nggak akan bisa baik. Tapi mbah Nabi Adam, mbah kita, di saat wala taqrabah hadhihi syajarata, wala taqrabah hadhihi syajarata, jangan kau dekat dengan pohon itu. Tiba-tiba iblis yang sudah punya amarah, memang punya kebencian kepada Adam, pas menggoda. Nabi Adam
manusia baik yang gak ngira masa di dalam surga ada orang jerumuskan. Iblis nasihati, bahasanya nasihati kelas iblis tuh. Bahkan iblis waktu ngomong, apakah kamu tahu Adam, kenapa kamu dilarang dekat pohon itu, dilarang makan pohon itu? Sebab kalau kau makan pohon itu kau akan abadi nanti. Wah, dibalik ceritanya, kau akan abadi. Nabi Adam di dalam surga masa ada orang bohong, kan begitu ya, masa ada orang nipu. Maka disitulah akhirnya Nabi Adam makan buah itu. Sampai ini nasih sampai si iblis ngomong, aku penasehat, aku nasihati kamu Adam, dengar ini. Didengar oleh Nabi Adam. Lalu Nabi Adam makan buah yang kadang disebut dengan istilah buah khuldi itu. Nabi Adam telah melakukan sesuatu yang pernah dilarang oleh Allah. Tapi di saat ditegur oleh Allah, lihat bah kita Nabi Adam begitu mudahnya. Di saat ditegur oleh Allah begitu mudahnya Nabi Adam, ini loh madhabnya manusia, bukan madhabnya iblis. Seketika mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung, ya Allah aku zalim, aku salah ya Allah. Tinggal gitu. Maka ini madhabnya mbah kita, makanya kita itu cucu Nabi Adam. Makanya di rumah jangan kayak iblis. Diingatkan oleh istri tidak mengakui, marhaba. Diingatkan suami, iya abang. Selalu mengata lebih bagus. Makanya tadi kami sampaikan, jika orang egois, keras kepala, tidak pernah koreksi diri, kerjaannya nyalahkan pasangan, nggak bisa benar. Nggak ada gunanya ceramah hari ini. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak bisa mengambil faedah daripada ilmu, orang yang menyerah dengan watak jeleknya. Lalu berkata, aku memang begini dari dulu. Apalagi menyebut suku, bangsa. Memang aku begini, keluargaku keluarga keras. Keluarga keras. Mau berubah kok nggak mau? Ada yang beralasan. Sesaat ngomong saya keluarga Melayu, keluarga India, keluarga Arab, keluarga apa? Nyebut. Ngomong keluarga Arab keras, Nabi Muhammad orang paling lembut. Keluarga ini jangan menyalahkan sukunya, bangsanya tidak. Kamu yang jelek mengatakan aku memang begitu, keluargaku keras-keras, kenapa kamu mau dengan aku? Kan memang keluargaku keras. Kalau sudah di sebuah keluarga ada orang yang menyerah dengan watak kerasnya, tidak akan bisa dibenahi. Nah ini makanya, apalagi berhujah saya kena mental, tahu mental ya? Masalah psikologi. Saya punya permasalahan di psikologi saya. Maka maklumin saya, oh ya salah, nggak benar. Kalau memang Anda merasa punya masalah di psikologi Anda, di mental Anda, ya berobat dong. Jangan menyuruh orang sabar-sabar terus. Berobat kalau Anda sadar itu sakit. Makanya dua model manusia ini di rumah tangga merepotkan. Sehingga ada orang keras, marah-marah, tidak jelas semuanya. Bagaimana? Seorang suami kerjaannya marah sama istrinya. Suami kerjaannya marah sama suami setiap hari. Akhirnya pasangannya pun kena mental juga, punya permasalahan karena sering dimarahi, stres. Kemudian dilihat oleh sang anak, anaknya jadi keras, anaknya setiap hari marah. Lalu akan menjadi warga negara macam mana dia, bangsa macam mana dia, sehingga dia mudah membenci, mudah marah kepada siapapun yang ada di kiri kanannya, karena belajar dari kekerasan di rumahnya. Tolong yang punya sifat dua model ini segera sadar dulu. Kalau ingin membuat perubahan di rumahnya, biasakan menyadari kesalahan kita. Kalau Anda merasa keras watak, keras sifat, jangan menyerah. Kalau Anda ingin mencari orang yang paling kejam sifatnya, keras sifatnya, saya kasih contoh, Sayyidina Umar bin Khattab. Biar tidak ada yang menyerah hari ini dengan sifatnya. Memang aku begini dari dulu, keluargaku keras-keras. Tidak ada orang ngomong itu lagi. Sayyidina Umar bin Khattab itu sifatnya keras sebelum mendapatkan hidayah. Begitu kerasnya itu kan tradisi orang Arab itu kalau punya anak perempuan itu mereka malu, lalu dikubur hidup-hidup, dibunuh, dikubur hidup-hidup. Dan kebiasaan orang Arab juga li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i was-saif, itu melancong, pergi ke Sam berbulan-bulan, bertahun, bahkan ada yang kalau pergi bertahun-tahun. Ceritanya yang jelas Sayyidina Umar ini, biarpun riwayat ini banyak dipertanyakan, akan tapi sebagian mengatakan riwayat ini benar adanya.
Lalu bagaimana kok sampai tidak tahu, sampai punya anak mulai gede? Bisa saja disembunyikan oleh istrinya, bisa saja. Yang jelas Sayyidina Umar tiba-tiba pulang menemukan anaknya, perempuan sudah mulai diajak bicara. Perempuan yang sudah diajak ngomong. Tahu anaknya perempuan, marah Sayyidina Umar. Istrinya ketakutan, wah ini pasti akan dibunuh nanti. Cuman Sayyidina Umar waktu itu kan belum masuk Islam. Sang anak tahu ini ayahnya, senang. Ayahnya, tiba-tiba sang ayah ngajak bermain kayaknya, dibonceng ini sang anak. Dibonceng, dibawa ke tengah padang pasir. Di tengah padang pasir senang anak-anak dibonceng ayahnya, mau diajak kemana ini? Di tengah padang pasir, Isya. Kalau adzan Isya, adzan di awal waktu. Syariatnya adzan adalah awal waktu. Dan tugasnya tukang adzan yuraqibul waqt, menanti waktu. Sampai dalam bahasa fikih, kalau tukang adzan itu tidak adzan di awal waktu, maka gajinya jadi haram nanti. Ya, karena apa? Adzan ini ditunggu oleh orang yang ada di luar sana kalau diangkat menara. Tapi kalau sudah tidak di awal waktu, tetap adzan sunnah. Jangankan kok berjamaah, sholat sendiri saja kalau disunahkan adzan. Jadi adzan awal waktu ini adalah jangan sampai tertunda, khususnya di majelis besar ini kan ditunggu oleh orang yang jualan, pengen tidur, ada orang yang sakit pengen minum obat habis sholat. Maka adzan di awal waktu itu fikihnya. Nah, bagi seorang muadzin yang mendapatkan gaji dari masjid, maka wajib yuraqibul waqt. Adapun sholatnya bisa sesuai dengan kesepakatan. Hari ini sepakat ditunda sedikit atau sholat dulu kira-kira? Tadi dengar katanya sepakat ditunda sedikit, kita lanjutkan sekejap, baru nanti kita sholat berjamaah. Jadi namanya matur ini termasuk jamaah yang mahsurah, ini terbatas. Insya Allah setuju semuanya untuk melaksanakan sholat menunda dulu. Baik, kita lanjutkan. Sayyidina Umar bin Khattab membawa anaknya ke tengah padang pasir, menggali tanah. Sebelum masuk Islam ini, sebelum dapat hidayah, di saat menggali tanah begini, selesai menggali tanah, naik, jenggotnya kotor, berdebu. Anaknya melihat, anaknya kan senang sama ayahnya, diajak bermain, berjalan-jalan. Melihat ayahnya jenggotnya kotor, berkata, abah jenggotmu kotor, sampai ikut membersihkan jenggotnya. Dan setelah membersihkan jenggot, sang ayah memegang sang anak, langsung dimasuk ke liang lahat, ditanam hidup-hidup. Ya, tidak tersentuh hatinya dengan sentuhan tangan anaknya. Lihat kerasnya sifatnya semacam itu. Tapi setelah kenal baginda Nabi Muhammad, bagaimana Sayyidina Umar indah dengan anak-anaknya, bahkan di saat menjadi khalifah, orang tertinggi saat itu, di saat menjadi khalifah, ditemukan oleh para sahabat-sahabat, kalau Sayyidina Umar itu lagi bermain dengan anaknya gulat, gulung-gulung begitu di tanah begitu. Lalu para sahabat-sahabat berkata, ya khalifah, tidak pantas engkau seorang khalifah, masa guyonmu dengan anak-anak seperti itu, bermainmu dengan anak seperti itu. Sayyidina Umar melirik, melihat dengan nada marah dan berkata, man lam yarham bi ahlihi lam yarham bi ra'iyatihi. Yang tidak punya kasih sayang kepada keluarganya, tidak akan punya kasih sayang kepada rakyatnya. Maksudnya, yang katanya sifatnya keras pun ternyata bisa berubah dengan kenal Allah. Maka jangan sampai ada yang beralasan, memang aku begini dari dulu. Tidak ada. Itu tidak akan membuat keindahan. Itu akan menjadi perusak di anak-anak. Makanya dalam pernikahan itu memilih itu penting, memilih watak itu supaya tidak banyak beralasan. Biarpun sebenarnya bisa berubah. Kita banyak menemukan orang dulu keras, berubah banyak kok. Lalu kenapa kita tidak bisa? Makanya yang menyerah ini memang nggak mau bener ini orang. Bikin kerusakan dalam keluarganya. Keras, marah-marah, perempuan marah-marah, laki-laki marah-marah. Akhirnya rumahnya rumah marah. Sehingga anaknya pun lihat menjadi pemarah. Di luar pun juga dia pemarah. Kalau nanti jadi ustadz tidak jelas, marah-marah juga. Karena kerjaannya marah. Baik, jadi dua model manusia ini tidak akan bisa mengambil faedah ilmu di majelis mulia semacam ini. Yang pertama, orang yang tidak mau menyadari kesalahannya, hanya ngoreksi orang lain, ngoreksi pasangannya, bukan dirinya. Yang kedua adalah orang yang mengatakan dirinya adalah, memang watak saya begini, nggak bisa berubah. Tidak, semuanya bisa berubah. Baik, kemudian, ayo kita mewujudkan keindahan di rumah kita. Memulai dari diri Anda sendiri. Mungkin Anda menemukan pasangan Anda keras kepada Anda.
Jangan dibalas dengan kekerasan. Sebab mulai kapan kekerasan akan jadi lembut? Di saat dibalas dengan kekerasan. Kekerasan tidak akan menjadi lembut kalau dibalas dengan kekerasan selamanya. Kekerasan adalah api, kekerasan adalah minyak yang disiramkannya, tambah jadi. Dan kita harus mulai berumah kita, harus rumah indah. Kalau Anda ingin membangun keluarga yang indah, keluarga di surga, dari sini saatnya. Maka setelah itu anak-anak Anda akan tumbuh dalam rumah yang baik, rumah yang indah. Anak menjadi anak yang lembut, anak penuh kasih, anak yang indah. Anak berantem berebut harta pusaka, peninggalan, waris itu karena sudah diajari berantem oleh orang tuanya. Tapi begitu sebaliknya, jika seorang anak melihat bapak ibunya penuh dengan keindahan, saling menghargai, saling menghormati, akan tumbuh kekaguman pada diri sang anak, cinta, penghormatan. Gambaran sederhananya macam ini. Seorang anak lagi berada di kamar, kemudian lagi keluar kamar, lihat ayah ibunya di meja makan. Rupanya ayah ibunya di meja makan sambil guyon, suap-suapan makan, sambil ketawa-ketawa sambil suapan makan, guyonan begitu, gurau. Sang anak mengintip, melihat begini, langsung hatinya sejuk. Oh, ayahku dan ibuku seperti itu. Dia tertanam di pikirannya, hatinya kepatuhan. Dia nggak akan berani kurang ajar, melanggar atau berbuat macam-macam kepada ayahnya atau ibunya. Kenapa? Kalau aku salah kepada ibu, pasti ayah ikut marah. Kalau aku salah kepada ayah, pasti ibu ikut marah. Kenapa? Ibuku kompak, satu. Indah. Suami istri, gambaran. Ini gambaran sederhana. Suami istri, anak pulang sekolah. Sang anak tiba-tiba mau bersalaman dengan sang suami, sang ayah. Di saat mau bersalaman, sang ayah mengatakannya, stop. Tidak memberi tangannya kepada sang anak. Lalu berkata, sayang, kata baginda Nabi, ibumu sampai 3 kali loh sayang ya. Salim dulu ke umi, bukan ke abinya dulu dong ya. Ya abi, diantarkan. Di saat datang ke uminya, rupanya sang uminya juga ngangkat tangannya. Oh, tidak bisa sayang. Imam di rumah ini adalah ayahmu. Ayo salim ke ayah sana, diantarkan ke ayah. Sang anak bingung, tapi bingungnya bingung kagum bahwasanya orang tuanya saling menghargai. Ini sebuah contoh sederhana. Anda mulai di rumah. Dari situ nanti anak Anda itu bukan seperti ayam potong, tahu ayam broiler? Ayam potong bukan dikit-dikit jasadnya saja, bukan. Anak Anda ada pikirannya, ada hatinya, ada mentalnya. Kalau dia tidak tumbuh dalam lingkungan yang baik, maka mentalnya rusak, pikirannya pun juga rusak. Dan ternyata setelah itu adalah keindahan di keluarga. Saling menghargai, saling mencintai. Indah. Begitu sebaliknya jika seorang suami caci maki, olok-olokan setiap saat, marah-marah, sang anak mau pulang ke rumah, nunggu nanti sajalah. Kalau ibu sama ayah sudah tidur, kalau ibu sama ayah masih bangun, pasti main drama. Drama tahu? Main wayang. Apa itu ya? Masih ribut. Akhirnya mau pulang awal tak mau. Kenapa? Tak suka, tak senang lihat ibu, ibunya berantem. Tapi seorang ayah dan ibu yang mesra dan indah, sang anak terlambat saja sudah kebingungan. Aku telat ini, pasti ayah ibuku lagi duduk di sana. Jadi keindahan itu pengaruhnya besar kepada anak. Itu mukaddimah nanti menjadikan anak mudah patuh kepada orang tua. Kalau akan kita giring, kita jadikan apa? Kita mau jadikan apa dia? Berangkat dari sini kepatuhan. Ayo kita ciptakan keindahan dalam rumah kita. Sudahlah, selamat tinggal caci maki, selamat tinggal olokan. Di dalam rumah tangga percekcokan ada, keluarga Nabi saja ada kok. Nabi dengan Siti Aisyah juga punya permasalahan, tapi diselesaikan dengan cara yang indah. Kalau kisah pertikaian, bukan pertikaian, baginda Nabi dengan Siti Aisyah bermasalah. Baginda Nabi wahyu tidak akan salah, tapi Siti Aisyah adalah seorang wanita yang bukan Nabi, akan tapi dijaga, tapi dijadikan seperti ini untuk jadi contoh.
Jadi Siti Aisyah itu kalau marah itu ketahuan, tapi marahnya bukan seperti marahnya orang zaman sekarang, caci maki, enggak, cuman diketahuan dari cara berbahasa. Jadi Nabi Siti Aisyah itu kalau menyebut bersumpah dengan nama Allah tuh, kalau demi Tuhannya Nabi Muhammad, dengan Tuhannya Nabi Muhammad, berarti lagi aman. Tapi kalau nggak menyebut demi Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad tahu ini lagi marah dia. Jadi nggak menyebut. Apakah Tuhannya kan sama ya? Kalau dia demi, ya, demi Tuhannya Nabi Ibrahim, oh, lagi marah ini Aisyah. Bukan caci maki, enggak. Jangan dibayangkan kalau Nabi cekcok dengan Siti Aisyah lo berantem kayak orang hari ini, enggak. Pun demikian Nabi Muhammad ingin menyelesaikan dengan adil untuk jadi contoh buat kita. Cari penengah. Penengah siapa yang kira-kira adil? Dipanggillah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hei Abu Bakar, tolong kau jadi penengah antara aku dengan Aisyah istriku. Sayyidina Abu Bakar bingung, ya Rasulullah, engkau nabiku, ini putriku, gimana saya jadi penengah? Kata Rasulullah, kau jadi penengah. Betul. Sayyidina Abu Bakar siap, ya Rasulullah, baik, aku akan jadi penengah. Lalu Sayyidina Nabi, seorang laki-laki yang bijak, bukan nyerocos ngomong tidak, tapi berikan kesempatan. Aisyah, siapa yang ngomong duluan, aku atau kamu? Aku atau kamu? Kata Siti Aisyah, engkau saja dulu ya Rasulullah, tapi tolong jangan ngomong kecuali yang benar. Apakah mungkin Nabi Muhammad ngomong tidak benar? Tapi memang lagi di hati tidak enak. Mendengar ucapan seperti itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak terima. Kok Siti Aisyah putrinya ngomong seperti itu? Dididik Siti Aisyah oleh Abu Bakar. Dikejar, mau dipukul oleh Sayyidina Abu Bakar. Dikejar, lari, muter-muter begitu, lari, tiba-tiba Pak, tiba-tiba langsung berlindung di bawah dadanya Rasulullah. Dilindungi oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Siti Aisyah melihat ke wajah baginda Nabi. Akhirnya bingung sendiri. Loh, tadi kan saya kayaknya ribut dengan Nabi, kenapa saya dipelukan Nabi? Setelah itu tersenyum dan hilang, permasalahannya selesai. Menunjukkan apa? Seorang suami yang hebat biarpun berselisih dengan istrinya, tetap seorang istri merasa bahwasanya suaminya adalah pelindungnya. Tidak akan lari kemana-mana. Kalau seorang suami sudah tidak menjadi pelindung, berarti dia monster, hunter ya, monster, ghost, hantu. Kalau seorang suami menakutkan, tidak indah lagi. Bayangin, Siti Aisyah ingin berlari, tapi perlindungnya tetap baginda Nabi SAW. Ini perlindungannya. Makanya di dalam rumah pun juga demikian. Ya, suami marah suatu ketika, iya, tapi bukan berarti istri lari ketakutan. Anda jadi suami jangan ditakuti oleh seorang istri. Tidak menumbuhkan cinta dan tidak akan indah. Kerjaannya marah-marah sampai istri ketakutan. Atau seorang istri ditakuti oleh suami. Suami takut sama istri, takut cerewet, takut nahan. Gambarannya sederhana, ada dua model. Misalnya ibu-ibu jauh sekali ini. Seorang istri, ada dua istri. Suami dengan istrinya, suami dengan istrinya. Istri yang pertama sama istri yang kedua. Istri yang pertama ini dengar berita suaminya mau datang. 1 jam lagi datang. Dia tergopoh-gopoh jalan cepat pergi ke pasar. Yang satu lagi sama, dengar suaminya 1 jam lagi datang, tergopoh-gopoh ingin pergi ke pasar. Secara zahir sama, tergopoh-gopoh pergi ke pasar. Cuman yang pertama ditanya, Bu mau kemana? Suamiku mau datang, aku mau masakin sesuatu biar, aduh suamiku takut telat aku. Pergi ke pasar dengan senang, belanja, ingin belanjakan kesenangan suaminya. Ini istri yang pertama. Istri yang kedua, Bu kemana Bu? Mau ke pasar. Kok cemburu? Telat dimarahin dia. Kemarin beda. Yang pertama, suaminya adalah manusia. Yang kedua tadi suaminya adalah monster alias hantu. Loh, kelihatannya sama, tergopoh-gopoh pergi ke pasar, tapi yang pertama adalah keindahan. Larinya pergi ke pasar karena suami yang indah. Yang satu ketakutan. Sama seorang suami badang pulang ke rumah suami. Ada suami pulang ke rumah itu, Masya Allah, dengan senang, dengan enak. Ada pulang ke rumah tuh, semoga sudah tidur. Semoga istri sudah tidur. Sebab kalau tidak tidur, wah, ada istri model semacam itu. Tidak boleh. Anda bukan suami yang menakutkan, tapi Anda suami yang dikagumi. Anda istri bukan istri yang menakutkan,
Tapi Anda istri yang dikagumi. Harus seperti itu. Bagaimana membangunnya? Ya ini yang kami bicarakan. Tidak ada caci dalam kehidupan rumah tangga. Tidak ada olok. Bahkan kalau terjadi percekcokan Al-Quran ada manajemen ribut itu ada. Manajemen cekcok itu ada. Di dalam Al-Quran itu ada. Kisah orang cekcok ada. Disebutkan aiduhunna. Ya nasihati dong. Kalau cekcok dalam rumah tangga nasihati. Setelah nasihati nggak bisa ini nggak bisa, terakhir bukan caci maki, bukan olok-olokan, bukan dasar kau dasar gini, nggak ada. Terakhir lihat dalam manajemen cekcok adalah wahjuruhunna, ngediamin. Suami ngediamin istri atau istri ngediamin suami. Itu pun di mana fil madhaji, di tempat tidur. Maksudnya begini, kalau Anda lagi ribut dengan istri jangan ditampakkan depan anak. Seorang istri tetap melayani suami, buatkan minum, kopi, teh, abang makan yang enak. Seorang anak tidak tahu kalau bapak ibunya lagi ribut. Di luar tetap. Kenapa? Jangan sampai kita dilihat oleh anak kita berantem. Sekarang anak itu faham. Mama cemberut 3 hari, baru 2 hari belum beres. Suka cemberut. Tahu cemberut tak? Cemberut muka masam. Ada seorang anak ngelihat sebari ibunya muka masam, mesti lagi ribut sama ayah. Mukanya masam ribut sama ayah, minimal 3 hari dek, tolong perhatikan sampai masamnya muka. Ibu yang solehah yang katanya cantik-cantik, selamat tinggal muka masam. Cemberut tahu tak cemberut? Cemberut bahasa Malaysia bisa? Cemberut. Ya tahu betul sama ya? Oke, sama. Cemberut. Ada bahasa lain yang tepat. Jadi mukanya gini, apa itu namanya? Hah? Muka masam ya oke lah. Jadi ibu jangan biasa muka masam. Biasanya ibu-ibu itu kalau lagi marah nggak ngomong, mukanya masam. Kalau bapak-bapak marah banting pintu. Ayah, orang rendah ini. Merayunya bukan merayu yang dahsyat. Seorang perempuan biasanya kalau merayu, merajuk pada suaminya apa? Pura-pura sakit. Yes. Pura-pura sakit. Tadi mah kelihatan rame ini, tapi giliran suaminya datang. Ya, bukan begitu. Kalau merayu itu yang indah. Suami datang disambut, suami datang pulang ke rumah ngelihat istri ada di mana. Sayang, lagi di mana? Di dapur. Oh, begitu mendekati. Jadi biasakan cara hidup yang indah, mesra, romantis. Ini kita buat, kita latih. Sebab romantismu mempengaruhi mental pasanganmu, memulai pikiran pasanganmu, sehingga dia akan berusaha untuk romantis juga. Harus romantis pendidikan dari Nabi SAW. Ini. Jadi harus kita buat. Akhirnya wahjuruhunna fil madhaji. Kalaupun harus marahan dengan suami atau istri, itu fil madhaji, ternyata hanya di tempat tidur saja. Bukan diobrol lama. Kau begini gitu. Oh tidak. Jadi nanti kalau marah sudah ngobrol, habis itu masuk kamar langsung dikunci, diem. Gambarannya wahai ibu yang solehah dengar nih. Gambarannya suami istri lagi marah-marahan, tapi tidak di luar. Kalau di luar caci maki tambah panas, sakit hati. Tapi diam, tidak masuk kamar langsung kunci, diam, hampir saja tidur di ranjang. Istri yang ngadep ke arah sana, suami yang ngadep ke arah sini, punggung-punggungan. Tapi diam, nggak caci maki. Coba Anda bayangin, kira-kira bertahan berapa lama? Mungkin baru setengah jam sang istri sudah bilang begini. Atau suami juga pura-pura lempar bantal begitu. Karena apa? Tidak ada caci maki. Sebab kalau caci tambah panas, sakit. Tapi kalau diem, merenung. Makanya kalau Anda marah langsung Anda ambil wudhu, diem. Jangan lanjutkan dengan caci maki. Caci makimu merusak anakmu. Caci makimu merusak anakmu. Amarahmu merusak anakmu. Dari sinilah nanti akan muncul rumah yang indah. Belajar. Nah, kemudian setelah itu membiasakan dengan keindahan, jangan caci maki ya. Kalaupun marah tadi di kamar saja kan ya, nggak jadi marah, diam-diaman kok, lempar tasbih, langsung besok positif, hamil kembar lagi. Itu loh. Jadi biasakan begitu hidup itu. Ini pendidikan dari Rasulullah SAW. Coba, ini adalah ilmu yang kita lupakan selama ini. Ilmu di rumah. Dimulai dari Anda. Jangan Anda sebagai suami jangan ngomong istriku harus dah. Tidak, Anda yang memulai. Anda wahai istri yang memulai. Jangan egois. Kalau egois nggak bisa benar. Egois ini kalau terpisah tidak kelihatan. Egois itu ibu ya bapak yang soleh-soleha. Egois itu gambarannya kalau lagi ngaji bareng, jejer seandainya duduk berdua gitu, seandainya
yang nggak bisa bener orangnya tadi itu, misalnya saya lagi ngomong, seorang suami harus gini, harus lembut, harus gini ini, istrinya langsung nyenggel, tuh denger tuh. Atau sebaliknya, kita lagi contoh seorang istri begini-gini, wah suaminya semua, tuh denger mah. Nggak begitu. Kalau Anda belajar untuk diri Anda sendiri, baru bener nanti. Mohon maaf, ini adalah ilmu terlambat kita sampaikan. Kita ceramah sana sini, ternyata rumah tidak dibangun. Rumah tidak dibuat. Sebab kenapa terjadi banyak kejahatan, atau apa lain nyelewengkan? Karena di rumah tidak dibuat indah. Baik, kemudian setelah itu, kita masuk kepada anak-anak kita. Tolong Anda dengan anak-anak Anda, tentunya secara otomatis kalau yang pertama ini sudah diselesaikan keindahan. Setelah itu apa? Biasakan hadir bersama kehidupan anak. Anda yang perhatian dengan anak Anda. Mungkin anak Anda tinggal di pondok pesantren, di saat pulang Anda maksimal dengan dia. Anda harus punya waktu duduk dengan mereka. Sehingga kami himbau kalau Anda sebagai seorang manajer perusahaan company mana yang paling besar di Malaysia sekalipun, kalau pulang ke rumah Anda seorang ayah. Baginda Nabi adalah seorang jago di dalam peperangan. Sehingga dikatakan baginda Nabi itu kalau berada di medan laga, begitu gagahnya seperti tidak pernah kenal keharmonisan, keindahan, kemesraan di rumah tangga. Tapi di saat beliau di rumah tangganya, di rumahnya, begitu indah dan mesranya seperti tidak pernah kenal peperangan. Oh, dahsyatnya Rasulullah. Jadi kalau sampai di rumah babnya beda, Pak. Ustadz pun sudah gak ada, Ustadz hanya di mimbar saja. Kalau di rumah sudah berubah. Harus main dengan anak-anaknya, ajak mereka bermain, biarpun dia masih 2 tahun, 3 tahun, dengar dia ngomong apa. Ada sebagian anak mau ngomong sama ayahnya, ayah sudah kan, sama masa, usah. Ayah sibuk. Yes, salam. Kadang bukan sibuk, tapi dia disibukkan oleh sesuatu yang seharusnya bikin tidak sibuk. Kadang di rumah ibunya yang katanya soleha, masya Allah, anaknya mau ngomong dari tadi nggak bisa. Kenapa? Ibunya lagi asik dengan handphone. Mana mungkin dia akan membangun anaknya jadi baik? Anak mau ma, apa sih? Ntar dulu. Mama model apa itu? Kalau perlu di rumah kita tinggalkan semuanya. Kalau mau telepon minta izin kalau perlu. Sayang, anakku sayang, dedek sayang, Umi mau telepon ya. Di rumah indah. Sang anak pun punya adab, tidak akan megang telepon di depan orang tuanya. Sekarang lihat, karena tidak biasa hadir dalam kehidupan keluarga, seorang anak pulang ke rumah habis sekolah, masuk kamar dikunci, tidak tahu apa yang terjadi di kamarnya. Handphone. Dari mana pendidikannya? Niru mamanya, niru abinya. Lah kok berani jadi bapak Anda kalau seperti itu? Hari ini harus berubah. Kalau ingin membuat keindahan, makanya ngomong keindahan dunia akhirat itu gak usah nanti kalau sudah mati baru lihat keindahan nanti. Kita pengen indah di dunia, mesra di dunia, bahagia di dunia. Jadi hadir bersama anak itu. Gak harus mahal, gak harus kita pergi ke restoran mahal, tidak. Bisa saja kita gelar tikar di bawah pohon yang rindang, angin sepoi-sepoi, dengar suara burung. Kemudian kita minum teh bersama, lalu yang kecil suruh cerita sayang, cerita ini, indahnya suasana. Kita harus membuat suasana semacam itu. Itu yang dirindu oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya, biasanya orang membangun cinta ini kadang-kadang kebablasan. Apa itu? Tidak berani mengingatkan kalau anaknya salah, nanti takut dia lari dari saya. Kelembutan yang tidak, lembutnya kelewatan. Sampai anaknya salah, tidak berani mengingatkan. Ada muqaddimah dalam pendidikan. Ini babnya beda, tentu tidak akan kami hadirkan semuanya di sini. Mungkin suatu ketika nanti. Di rumah harus ada ketegasan, ada peraturan. Tapi kita menegakkannya tentu dengan keindahan. Biasanya ini mohon maaf, kita ini terlalu tinggi target kita. Harus begini anakku, harus bisa begini. Sehingga dikit-dikit marah juga dengan anaknya. Mohon maaf. Kadang ibu-ibu terlalu semangat kepada anaknya agar cepat pinter. Itu anaknya yang baca Quran gak bisa mari. Dari mana kamu tidak konsen ya? Tidak bisa, cepat ya. Ayo ibu-ibu yang kayak begitu, angkat tangan mau didoain cepat sembuh. Yang suka marah-marah sama anaknya. Maksudnya benar, tapi anak tidak bisa diberlakukan seperti itu.
Kadang seorang ibu ini memang maksudnya benar didiknya, cuman tidak pernah belajar ilmu mendidik. Misalnya minta tolong anaknya, tolong sapuin nak sayang, setelah anaknya nyapu, capek anak nyapu, hanya bagian tertentu tuh kotor. Sang ibu langsung, siapa yang nyapu tadi? Siapa yang nyapu tadi? Saya Umi. Nyapu tuh yang bener. Kalau kayak begini, mending gak usah nyapu sekalian. Nyapu udah semua. Loh, kenapa dimarahi? Kenapa Anda marahi? Anda salah. Anda patahkan dia. Sehingga ke depan kalau disuruh lagi dia ketakutan. Nanti salah lagi. Sama mama nggak ada benernya, semua salah. Kenapa Anda tidak berkata begini? Sayang, siapa yang nyapu tadi? Saya Umi. Oke, makasih cantik soleha anak Umi telah nolong Umi nyapu. Masya Allah, cantik, pintar. Cuman sayang ya, nanti kalau nyapu lagi gini harus bersihin dong. Sampai di sini ya. Oke. Kenapa enggak begitu? Kok pakai marah-marah? Mending enggak usah nyapu sekali. Kadang kita ini bisa kita itu kadang kayak merasa kayak malaikat, enggak bisa salah. Contoh nyuruh anak. Sayang, tolong belikan timun. Anda minta timun. Datang bawa terong sama-sama teh. Marah enggak kira-kira? Kamu tidak suruh enggak bener. Makanya kupingnya dengar. Beli timun enggak terong. Kenapa harus marah seperti itu? Coba kalau Anda mencoba merenung sesaat, Anda tanya aja bingung nanti. Anda jadi bingung. Sayang, kalau kayak sayang, Umi tadi minta dibeliin apa? Kalau anak Anda bingung, berarti omongan Anda benar. Ya sudah, ayo apa? Tapi kalau anak Anda yakin, terong mak, berarti mungkin Anda salah ngomong. Anda pengen ngomong terok timun tapi ngucapnya terong, kan bisa. Belok kiri, bingung deh. Kiri, ke kanan kiri, bisa kan begitu? Mungkin kita salah ngomong kepada anak kita loh ya. Makanya jangan buru-buru marah. Jangan-jangan kita sebetulnya ngucapnya terong, maksud hati pengen ngomong timun. Di saat anak ngomong, enggak tahu mak lah, berarti betul yang salah dia. Oke sayang, nanti denger dulu ya Uminya ngomong apa. Iya Mi, maafin Mi. Ya sudah, terongnya dimasak besok. Sekarang Uminya pengen timun karena mau bikin acar. Oke ya, beli lagi. Beli, nggak usah pakai marah-marah. Kita biasa suka marah-marah. Mending nggak usah ngerjain sekali. Mending nggak usah ini, nggak usah sekalian. Aduh, kenapa ibu semacam ini? Kemudian yang terakhir ini singkat, membangun keindahan juga. Jangan membanding-bandingkan anak Anda dengan saudaranya. Karena itu diam-diam menanamkan kebencian. Coba kamu kayak abang yang itu loh, kayak abang si A. Coba ke abang si A. Si A lagi, ya, dia paling gini-gini. Saya jelek, marah dia. Suka banding-bandingkan. Iya mungkin anak Anda yang namanya Ahmad itu si A itu hebat, tapi tidak perlu menjatuhkan anak dengan Ahmad. Kalau ngasih motivasi tentu tidak menjatuhkan. Kadang sebagian orang tua itu karena nggak belajar ilmu mendidik, kadang-kadang ngawur, makanya anaknya menjadi dendam. Atau Anda tidak adil. Ini sama kasusnya. Tidak adil bahaya. Biarpun anak badung bandel, tidak boleh Anda memperlakukannya dengan tidak adil. Sebab ketidakadilanmu itu akan menjadi sebab permusuhan pada diri anak di kedepan hari. Mungkin ada satu keluarga, mungkin kalau ngomong ke ayahnya tidak didengar, ya enggak. Tapi kalau sama anak mama, anak yang satu ini pasti didengar. Sehingga semuanya kalau punya keinginan, adik, apakah ngomong ke abinya, kita mau pergi ke sana makan di sana, ya kak, abi, yuk kita makan di sana bi, kakak pengen makan di sana. Langsung abinya, oh iya oke. Kata anak yang lainnya, tuh kan, kalau dia mesti dikasih. Kalau kita, helah, enggak kita dikasih. Marah di belakangnya. Ketidakadilan menjadikan sebab permusuhan. Kalau giliran kita mati, dia akan berkata, ayah sudah meninggal, mau apa kau? Kelihatannya senang, tapi tersimpan dendam di dalam hatinya. Ini termasuk menjadikan sebab tidak indah di rumah. Tapi kalau kita ajarkan penghargaan, adik dengan kakak, belajar dari suami dengan istri, maka di rumah akan saling menghargai. Indah, kurang lebihnya semacam ini. Yang mau dipertanyakan bersilahkan, ini muqaddimah.
Lanjutannya nanti insyaallah pertemuan yang akan datang insyaallah. Selamat bahagia. Jangan bicara tentang nanti setelah meninggal. Masih panjang umur insyaallah, amin. Tapi kita ingin bahagia besok pagi, tidak usah nunggu di surga nanti. Besok pagi sudah indah, besok pagi sudah bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Muliakan kami di keluarga kami. Kami mohon ya Allah wahidat yang maha kasih. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jika ada di antara yang hadir yang sering cekcok berselisih dalam rumah tangganya, kami mohon di malam mulia ini ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Ganti dengan cinta ya Allah. Tidak ada ya Allah setelah ini kecuali mereka indah ya Allah. Bagimu sangat mudah untuk merubah itu semua ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang menjadi sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat, anak-anak ahli surga. Mudahkan kami mendidik anak-anak kami, dan yang belum menikah dan punya hajat untuk menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami ya Allah. Kezaliman kepada pasangan adalah zalim di atas kezaliman, dosa di atas dosa ya Allah. Berbuat zalim kepada tetangga menjadikan sebab murkamu. Berbuat zalim kepada orang di jalan sana menjadi sebab murkamu. Berbuat zalim kepada orang di rumah kami adalah kezaliman di atas kezaliman. Maka jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Jangan kau kurangi sedikit pun ya Allah. Kami takut dengan kurangnya cinta lalu kami kurang mengabdi dan berbakti ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang belum punya anak, karuniakan kepada mereka anak yang soleh solehah, yang dibanggakan oleh kekasih Nabi Muhammad, yang memang sudah tidak memungkinkan punya anak secara zahir. Kami mohon ya Allah, di dunia tidak mendapatkan anak, tapi kami mohon berikan mereka anak-anak di akhirat. Rindukan mereka untuk mengangkat anak hamba-hambamu untuk menjadi orang-orang mulia, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Yang sempit rezeki ya Allah, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang sakit ya Allah, sakit lahir, sakit zahir, sakit batin, sakit pemikiran, sakit mental ya Allah. Ya Allah sembuhkan ya Allah, wahidat yang maha kuasa ya Allah. Dan kami mohon ya Allah jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Zina yang hina di diri, zina hina di dunia, zina hina di akhirat. Kami mohon jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kehukum ya Allah. Dan buka pintu halal untuknya. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, sehingga kami tidak menginginkan yang haram. Jauhkan dari yang haram, jauhkan mata kami dari melihat yang haram mata kami ya Allah, di alam nyata atau di alam maya ya Allah. Jauhkan mata kami dari melihat yang haram. Jika terlanjur melihat yang haram di masa lalu kami mohon ampuni mata kami, jangan hukum mata kami ya Allah. Ya Allah ampuni mata kami, jangan hukum mata kami, ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam di antara kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, mengumpat menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Ampuni mereka karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah ganti dengan cinta ya Allah. Ya Allah berkailah tempat ini ya Allah, berkailah yang hadir ya Allah. Berikan kepada semua yang telah berbuat baik di tempat ini segala kebaikan, yang mewakafkan tanah, yang membangun di atasnya, yang memakmurkan, yang menjaga, yang sholat di dalamnya, yang ikut senang ya Allah dengan tempat ini. Kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kirimkan ke tempat ini hamba-hambamu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang bisa berjuang ya Allah, dan jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jaga negeri ini Allah. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik. Jika pemimpin kami sudah baik, tambahkan kebaikannya. Jika belum baik, jadikan mereka pemimpin yang baik ya Allah. Engkau maha kuasa, engkau maha kasih ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jangan
Engkau jadikan pertemuan kami saat ini adalah pertemuan terakhir kami di dunia ya Allah. Kami masih ingin bertemu di dunia dengan keindahan-keindahan sehingga hingga kelak bertemu di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Khitam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Da'awahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Fatihah. Alhamdulillah.